Tomo di dalam kebaktian baptisan anak, baptis kudus, dan fidi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam lagu persiapan ibadah Manis Kau Dengar. Tuhan
selesai. Jemaat, kami undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita akan sambut Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat mengaku percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya pengakuan percaya kita bukan hanya di bibir saja, melainkan dalam seluruh hidup kita. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan biarlah selama hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Manis kau dengar.
Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami menyediakan diri kami untuk mengerti secara jelas keputusan kami mengikuti Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya firman ini meneguhkan iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman itulah yang membawa iman kami bertumbuh. Dan firman kebenaran adalah firman yang Kau nyatakan. Maka Tuhan berbicara kepada kami, nyatakan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, diteguhkan. Dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagi mereka juga yang jemaat yang mengikuti melalui jadi bagi mereka yang mungkin nanti mengikuti rekaman atau bagaimana ya, selamat juga. Saya menyapa bagi jemaat yang nanti mengikuti melalui rekaman ini. Dan saya bersyukur ini pertama kali baptis anak, baptis dewasa, dan CD. Pertama sejak Beno menjadi pos jemaat yang resmi. Berarti bahasa orang ini buah sulung. Buah sulung itu apa ya? Buah pertama. Ya. Dan ini merupakan hal yang perlu dicatat sebagai sebuah perkembangan dari jemaat. Kita patut syukur ini. Di tengah-tengah pandemi kita pakai apa? Masker, jaraknya berjauhan, atau apa lagi? Nanti pakai semprot semua, tapi tidak mengurangi kekusukan dan makna dari Bapak Ibu yang menerima baptisan CD maupun baptisan anak. Mari kita membuka kitab kita. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ayat firman yang dicantumkan di dalam Alkitab itu adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Itu ayat yang dicantumkan di Alkitab. Itu berhubungan dengan Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7 ini. Saya akan bacakan bagi kita lagi. Kalian tolong diingat ayat ini. Jadi pegangan, Bapak Ibu. Orang Indonesia itu kan selalu tanya peganganmu apa? Nah, ini pegangannya firman. Firman yang mana ini? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Pegangan kita Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita membaca ayat ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosea. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Siapa di sini yang pernah tanda tangan di atas piagam atau akta tertentu? Boleh tanya? Pernah tanda tangan di piagam atau akta tertentu? Pernah ada piagam tanda tangan? Pernah ya? Apa? Waktu menikah tanda tangan. Apa lagi?
Buat SIM tanda tangan. Hah? Tanda tangan. Apalagi? KTP. Tanda tangan. Apalagi tanda tangan? Ijazah. Adik-adik sejak SD ya, ijazah tanda tangan ya. Tanda tangan. Apalagi? Kenapa perlu tanda tangan? Kenapa butuh tanda tangan? Karena tanda tangan itu mewakili diri kita. Gak bisa bilang gini, Pak, saya memang tanda tangan, tapi saya maunya gak begitu. Tidak bisa. Tanda tangan adalah mewakili diri kita. Dan Bapak Ibu, apapun bentuknya, itu merupakan sebuah ikatan. Ikatan dengan seseorang atau dengan satu lembaga dengan kita tanda tangan. Tanda tangan. Nah, pertanyaannya, jadi orang Kristen perlu tanda tangan? Bagaimana kita bisa jadi sah jadi orang Kristen? Nah, Bapak Ibu, ijazah kita lulus sah, tanda tangan, betul ya? Menikah sah. Saya boleh bertanya Bapak Ibu, waktu jadi orang Kristen tanda tangan nggak? Ini ada tanda tangan nggak? Tanda tangan saya. Ya. Tapi bukan saya dilatih. Tanda tangan 2 kali. Nah Bapak Ibu, bentuk tanda tangan yang lain adalah secara resmi Bapak Ibu akan menerima baptis CD. Itu bentuk tanda. Makanya sakramen itu adalah tanda. Ini kuat sekali tanda ini karena disaksikan oleh jemaat. Perhatikan bahwa Bapak Ibu terima Tuhan Yesus, jadi ikut Yesus bukan hanya pengakuan personal dengan Pak saya jadi orang Kristen ya, sudah titik. Enggak. Ada tandanya. Apa tandanya? Baptis. Seperti kita tanda tangan di satu surat, saya setuju. Setuju dengan apa? Tanda tangan. Saya setuju jadi orang Kristen. Tandanya apa? Mau dibaptis. Bagi mereka yang dibaptis sana, saya mau di sini. Ini tanda, Bapak Ibu. Maka baptisan adalah tanda kita mengikuti Yesus. Matius pasal 28 mengatakan, baptislah mereka di dalam apa? Nama. Nanti Bapak Ibu kita yang dibaptis pakai air yang mengalir dari atas. Apa artinya? Itu tercurah, anugerah itu tercurah dari Tuhan. Mengapa mengalir? Sebagai tanda bahwa dosamu dihapuskan. Makanya mengalir. Seperti dulu sebelum masa pandemi, gimana sih baptisnya? Begini ya, Pak. Ambil airnya terus ditumpangkan. Air mengalir. Ya. Maaf Bapak Ibu, GKI tidak membaptis orang dengan pertik. Yang paling tepat bukan ini kepret. Kita tidak membaptis orang dengan kepret. Kepret itu gini, itu kepret. Kita membaptis dengan menumpangkan. Artinya apa? Kita mengalirkan air dan membenamkan seseorang di dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, ini menegaskan sekali lagi, kalau ditanya GKI ini baptisannya kok nggak pakai selang, Pak? Kok baptisan kita begitu saja, ya? Airnya nggak penuh gitu loh. Oh, nanti dulu. Ini tanda. Tanda itu ingin menegaskan apa? Bahwa kita bersedia untuk ikut Yesus. GKI mengambil cara, perhatikan, mengambil cara dengan baptisan menumpangkan air. Kalau sekarang karena masa pandemi dicurahkan. Nanti Bapak Ibu ditanya, Pak,
Kamu dibaptis siapa? Saya masa pandemi ini di GKI baptisannya dicurahkan, ya, pencurahan air. Biasanya penumpangan. Sekarang apa? Pencurahan. Apa artinya? Anugerah itu hadir dari Allah, makanya dicurahkan dari atas. Dan airnya mengalir, tanda dari Allah membasuh dosa. Ya adik-adik ya. Jadi nanti nggak usah bingung. Wah, di sana lebih mantap Pak. Gimana? Tolong. Basah. Itu tanda. Seperti tanda tangan ya, maaf ya, tanda tangannya ada orang yang tanda tangan panjang. Tapi ada tanda tangan yang lain. Tetap sangat. Nah, baptisan itu numpang, airnya sedikit banyak. Yang penting yang membuat saya itu apa? Dalam nama siapa? Maka adik-adik jemaat sekalian, ingat, baptisan orang percaya bukan baptisan dengan cara, tapi baptisan apa? Dalam nama. Amin? Mau dia Betani, mau dia GBI, mau dia mau siapa, nanya baptisanmu dengan cara atau dalam nama? Kalau dalam nama semua Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita seiman karena kita diikat dalam satu baptisan. Apa itu? Dalam nama. Maka Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu akan menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di ayat Kolose 2 ayat 6, saya ingin tekankan satu kata saja, ya. Kata yang saya mau tekankan adalah kata menerima. Apa? Kamu telah menerima Kristus. Di dalam bahasa Yunani menggunakan para lambanu. Apa artinya para lambanu? Orang Indonesia ini pernah dengar juga? Kalau pernyataan nikah, aku menerima nikahmu. Pernah dengar itu kalimatnya? Kata menerima yang dipakai itu dan menerima yang hampir mirip. Kata menerima di sini artinya apa? Bersedia, terikat dengan resmi. Apa artinya? Bersedia, terikat dengan Bapak Ibu. Ketika engkau menerima Yesus, berarti engkau, aku mau terikat apa? Dengan Yesus secara resmi. Kita nggak abal-abal. Ya maaf ya, ini bahasa abal-abal itu lagi gaul nih hari ini ya. Mau abal, ini abal, itu abal-abal ya. Atau nggak sama itu Pak ya? KLB dan sebagainya. Itu bersama. Nah teman-teman, ketika Anda menerima Yesus, apa artinya? Berarti saya mau terikat dengan Yesus secara resmi. Berarti aku ngikut Yesus resmi, sah. Dan tidak ada cinta tanpa ikatan. Setuju? Setuju ada? Ada seorang pemuda datang pada siapa namanya? Amel. Mel, aku mencintaimu. Ya, betul. Hatiku cinta. Tapi satu, aku nggak mau terikat sama kamu. Kita cinta fun-fun aja, happy aja. Tapi aku nggak mau terikat sama kamu. Mau Amel? Kenapa? Lo cinta lo pemuda ini? Ganteng, wayang, apa ini? Reski? Wangi. 100 meter belum datangnya wangi. Ya, dia jualan parfum, makanya wangi. Datang sama kamu, aku cinta sama kamu cuma satu. Aku nggak mau terikat sama kamu. Kita happy saja tanpa ikatan. Cinta tanpa ikatan mau Amel? Kenapa? Karena tidak ada cinta tanpa ikatan. Kita mau kasih tahu teman-teman. Alkitab mengajarkan
Allah itu mau terikat di dalam kehidupan kita. Gimana? Maka disebut dengan ikatan perjanjian. Ketika dia mencintai manusia, dia mau terikat dengan dia. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka sebagai orang pengikut Kristus, kita kalau percaya sama Yesus, aku mau terikat dengan Yesus. Saudara, saya mau menjelaskan, tidak perlu panjang lebar, nanti sekali waktu saya akan dalami ini ya. Tapi satu catatan saja, ketika kita mau terikat dengan Yesus, maka kita bersedia untuk apa? Membatasi diri kita hanya untuk Yesus. Karena cinta pasti dengan ikatan. Ikatan pasti membatasi diri. Contoh, saya dulu waktu belum menikah, waduh, masih bujang, waduh, naik motor itu dari Surabaya, saya cuti 2 minggu. Saudara tahu, saya dari Surabaya ke ujung pulau, naik motor sendiri. Karena saya suka petualang, naik Gunung Semeru, ya, sampai atasnya Kalimati, naik Gunung Gede, naik motor sendiri, keluyuran gitu, ya, karena saya menikmati alam. Naik motor saya masih ada sekarang, Pak Ferdi tahu. Ya, kemana-mana ada 2 orang yang dampingi saya, nggak tahan apa. Malam-malam tuh saya bisa tidur, di sleeping bag itu, bawa sleeping bag langsung tidur di situ. Ada pemuda ikut saya, 2 motor ikut saya, nggak tahan. Karena saya suka berpetualang. Bapak Ibu, setelah saya menikah, istri saya itu tahu hobi saya ini. Dia minta satu hal, kalau kamu menikah sama saya, tolong hobi ini tidak dilakukan lagi. Saya bilang, kok bisa? Kata istri saya, kalau kamu menikah sama saya, kamu di mana saya nggak tahu. Kamu tidur di mana saja, saya tidak bisa begitu. Bapak Ibu, karena saya mencintai istri saya, maka saya membatasi diri saya. Membatasi diri saya apa? Tidak melakukan hobi itu lagi. Tapi luar biasa, istri saya mengizinkan kalau naik gunung nggak apa-apa. Maka setelah menikah, gunung yang kemudian saya naik itu ada Welirang, ya, Welirang sama yang di Lumajang, Argopuro, nggak balik-balik itu, 10 hari. Tapi saudara-saudara sekalian, itu karena izin istri saya. Saya mau membatasi diri saya karena saya mencintai. Saudara-saudara, tidak ada cinta tanpa ikatan, betul? Dan tidak ada ikatan tanpa batasan. Makanya kalau engkau mencintai seseorang, engkau akan bersedia membatasi dirimu, dan bukan hanya memperjuangkan kepentinganmu, tapi juga membatasi dirimu, membatasi egomu, demi engkau mencintai orang ini. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika engkau mencintai Yesus, maka engkau akan membatasi dirimu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Yesus. Kalau engkau mencintai Yesus, maka saudara-saudara, engkau akan membuang segala sesuatu yang bukan Yesus. Saya itu heran. Waktu pelayanan di satu tempat, Mas Elvin, ini nggak tahu. Jadi itu saudara ya. Saya waktu masuk, Pak, ada yang mau dititip. Saya masuk gereja itu. Saya nggak bisa sebutin gerejanya, nanti bisa jadi masalah ya. Masuk, Pak, ada yang dititip. Dulu titip apa? Ya titip dompet, titip. Loh kenapa memang? Biasanya di satpam itu tempat penitipan, Bapak ya. Saya tanya, memang ada titip apa? Ada orang yang titip dompet. Loh kenapa? Nggak dibawa masuk dompetnya. Ada sesuatu. Kalau dompetnya masuk ke gereja, katanya kehilangan kuasanya. Rupanya di dompetnya itu ada tulisan-tulisan kalimat-kalimat tertentu yang dianggap sebagai apa? Pegangan dan jimat. Ya ampun, sudah jadi orang Kristen masih plus-plus. Tahu Kristen plus-plus? Kalau engkau dan aku ikut Yesus, buang. Jangan menduakan Yesus. Jangan campur-campur. Bapak Ibu, kalau engkau ikut Yesus, maka hidupmu hanya terikat dengan Yesus. Jangan yang lain. Baik itu jimat, baik itu kuasa kegelapan. Jangan campur-campur. Juga keyakinan-keyakinan lain. Nah ini dia nih. Bapak Ibu,
Nah ya kan ya, ada orang yang membaptiskan anaknya ini di Perguruan Bundar ya, bukan di sini ya. Ini Pak, ditanya. Waktu itu tahun berapa ya, 2009 atau 2010. Kenapa mau membaptiskan anaknya? Jawabannya membuat saya kok kaget. Ya supaya anak saya itu jadi kebal. Hah? Kebal apa? Supaya anak saya ketika dibaptis jadi kebal dari dosa. Mana ada jangan kayak gitu. Jadi gini loh, ada orang yang berpikir membaptiskan anaknya supaya anaknya itu terjaga, terlindungi, kayak vaksin itu. Ya ampun ya. Enggak gitu cara mikirnya. Ini tanda. Baptisan anak adalah tanda orang tuanya mau terikat dengan Yesus. Arti kata terikat dengan Yesus berarti orang tuanya mau jadi teladan bagi anak yang mengajarkan Yesus dalam kehidupannya. Itu sebetulnya. Jangan campur-campur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Nanti anak saya bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu dimandiin kembang, saudara-saudara. Dimandiin kembang ya. Kembang berapa? 7 berapa? 7 kembang. Sama air beras. Aduh. Itu ada di satu tempat di Jawa Tengah, saudara saya. Sudah jadi Kristen, masih dimandi-mandiin gitu. No, jangan. Kita hanya ada di dalam Yesus. Ini direkam Pak. Ini ada yang gawat lagi. Tadi ada pertanyaan, Pak boleh nggak anak saya nanti setelah saya dibaptis nanti campur sama hitung-hitungan itu, hitung-hitungan tradisi tertentu? Waduh jangan, saya bilang. Engkau kalau sudah di dalam Kristus saja, ikut aturan Yesus, jangan yang lain-lain, jangan campur-campur. Betul? Setuju Bapak Ibu? Kalau engkau sudah terikat dengan Yesus, jangan campur-campur. Kalau ikut Yesus saja. Kalau ikut yang lain, itu keputusanmu. Tapi kalau ikut Yesus, jangan campur-campur. Bagi orang tua yang membaptiskan anaknya, ketika engkau akan mengajarkan tentang Yesus, jangan campur-campur. Ajarkan Yesus di dalam kehidupanmu. Kiranya sore hari ini, ketika kita ambil keputusan untuk terikat dengan Yesus, kita harus sadar ada banyak hal dalam hidup kita yang dengan sadar kita harus batasi. Pergaulan batasi, diri kita batasi, nafsu kita kuasai, sebagai tanda kita mencintai Yesus. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan melakukan pelayanan sakramen baptis anak, baptis dewasa, dan sidi. Ya, saya akan membacakan pengantarnya terlebih dahulu. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka. Untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28, 19-20 yang berbunyi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus ini adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus anak ini, anak-anak pun turut dipersatukan, diikat dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Kiranya Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan juga anak-anaknya, sehingga anak-anaknya kelak akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Pengantar bagi pelayanan baptisan dan sidi. Juga akan dilayankan baptis kudus dewasa
dan pengakuan iman percaya sidi. Selain baptisan dewasa, ada pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang waktu anak-anak dibaptiskan anak. Telah menerima sakramen baptis kudus anak. GKI tidak akan membaptiskan lagi. GKI tidak menganut baptisan ulang atau baptisan kedua. GKI hanya menganut baptisan satu kali. Ketika anak sudah dibaptis, pada waktu dia dewasa akan diteguhkan baptisannya. Jadi tidak diulang lagi baptisannya, tapi baptisannya diteguhkan. Oleh karena itu, bersyukurlah Bapak Ibu yang menghantar anaknya yang hari ini akan di-CD atau diteguhkan. Karena apa? Itu berarti orang tuanya memimpin anaknya untuk mengaku percaya sendiri. Ya, saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapak, kami akan melakukan pelayanan ini. Kiranya saudara-saudara kami yang menerima CD, baptis anak dan baptis dewasa, menerima Kristus, mengikat dirinya dengan Kristus dan membatasi dirinya hanya untuk Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bertanya kepada masing-masing saudara, dimulai dari mereka yang akan CD. Saya mengundang mereka yang CD bangkit berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara-saudara yang akan menerima CD juga dibaptis. Maaf, kalau gitu yang baptis dewasa bisa sekalian. Satu ya. Supaya jelas bahwa iman, pengakuan iman didasarkan pada kerelaan, maka saudara-saudara, Bapak Ibu, saya akan bertanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, menjawab sesuai dengan ungkapan hati. Ya. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan, kemudian nanti Bapak Ibu akan menjawab satu persatu seperti yang saya akan ajukan pertanyaan kepada siapa. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Tuhan Yesus Kristus Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Apakah saudara berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup yang lama dan menjadi pengikut Yesus yang setia, membatasi diri, membuang hidup yang lama? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang menunjukkan jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh rindu dan bersedia ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya dengan mengambil bagian di dalam pelayanan, bentuknya persekutuan dan kesaksian pelayanan? Apakah jawaban dari Eliezer Avila Angel ialah pengakuanmu, ya di atas yang dia, Tuhan mendengarkan, jemaat menyaksikan? Apakah jawabanmu Ibu Desi Kurnia Sandi? Biarlah jawaban Ibu, ya di atas yang dia, Tuhan mendengarkan, jemaat menyaksikan. Apakah jawabanmu Saudari Esterina Amelia? Ya, saya percaya dan Kiranya jawabanmu ya di atas yang dia, Tuhan mendengarkan dan kita semua menyaksikan. Apakah jawabanmu Ibu Sumeni? Kiranya jawabanmu ya di atas yang dia, Tuhan mendengarkan, kita menyaksikan. Apakah jawabanmu Saudara Wesley Rangga Saputra Lalengsa? Biarlah jawabanmu saudara,
Ya di atas sangnya Tuhan mendengarkan dan kita semua menyaksikan. Nah Tuhan, kita sudah mendengarkan jawaban dari saudara-saudara kita ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan bertanya kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya. Orang tua yang akan membaptiskan anaknya, saya minta untuk bangkit berdiri. Ada 3 pertanyaan yang saya khusus tanyakan kepada Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya. Percayakah Bapak Ibu kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga bagi anak saudara? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu berjanji untuk menjadi tauladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Saya mengajukan pertanyaan kepada orang tua dari Chloe Mikaela Mirza Tulendi. Apakah jawab Bapak Ibu? Ya, kami percaya dan Kiranya jawaban Ibu juga mewakili Bapak. Ya di atas yang iya, Tuhan mendengar dan kita menyaksikan. Apakah jawaban dari orang tua Faye Citra Desta? Iya, kami percaya dan berjanji. Kiranya jawaban Bapak Ibu yang di atas yang iya, Tuhan mendengarkan, kita menyaksikan. Apakah jawaban dari orang tua Tabita Aprilia Patiwan? Kiranya jawaban itu ya di atas ini Tuhan mendengarkan dan kita semua menyaksikan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saya akan mulai pelayanan dari CD baptis anak, kemudian baptis dewasa. Ibu Desi Kurnia Santi. Bu Desi, kita serahkan kepada penataran dan pengakuan maka akan menunjukkan pada hari ini Imam dia Ya Allah, teguhkanlah anakmu Desi Kurnia Santi di dalam anugerah. Teruslah berkah-Mu nyata untuk menentukan imannya terus menerus sampai dia tidak bercacat di hadapan Tuhan, dan kiranya kehidupannya memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Amin. Bapak Ibu, setelah mendapatkan animasi, Tuhan bisa mengarah kepada penatua isi untuk menerima pelayanan. Esterina Amelia. Esterina Amelia. Imanmu diteguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya hidupmu senantiasa dicurahkan kekuatan, dicurahkan kasih, dicurahkan hikmat dari Tuhan. Terus menerus imanmu teguh, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Masa depanmu adalah milik Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai kini dan seterusnya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku meneguhkan imanmu, dan kiranya engkau menjadi kepunyaan Tuhan. Melalui hidupmu, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati, dan kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap orang dalam hidup, menguatkanmu berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan ini. Amin. Saudara Wisnu Rangga Saputra Walensa. Saudara Wisnu Rangga Saputra Walensa, engkau sudah mengatakan iman. Orang tua mungkin menyaksikannya. Kiranya dia juga bersyukur dan berbahagia seperti disaksikan oleh engkau berbangga dan membanggakan orang lain. Hidupmu kiranya menjadi milik bagi Tuhan. Maka silakan teguhkan. Ya Tuhan, teguhkan anakmu Yesus Rangga Saputra Walensa di dalam anugerah-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya hidupmu selalu diberkati dengan hikmat pengenalan akan Tuhan. Hidupnya selalu ada kehausan untuk mengenal Tuhan. Dan kiranya melalui hidupnya selalu memancarkan kemuliaan, memberkati orang tua, memberkati kehidupan di tengah-tengah. Dan Tuhan, engkau memimpin langkah di dalam masa mudanya ini dan seterusnya. Kiranya kaki langkah ini selalu
menyatakan siapa Tuhan yang dia percaya. Amin. Kita bersyukur ya, penatuan Dharma, penatuan Rizki, penatuan dari Mobayan. Di GKI tidak ada yang lebih tinggi. Kita tidak mengajarkan penatuan itu lebih tinggi daripada Tuhan. Malah kita memimpin adalah melayani. Maka Bapak Ibu, mari kita melayani bersama-sama. Dharma memberikan teladan diri kita yang untuk melayani kita bersama. Saya mengundang sekarang orang tua yang akan membaca semangat. Saya mengundang orang tua dari Chloe Mikaela Mirza untuk maju ke depan akan dibaptiskan. Chloe, sebagai hamba Tuhan, aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kau bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, Tuhan dari Juru Selamat. Amin. Orang tua dari Faye Citra Desta. Panggilannya Faye. Aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kau bertumbuh sebagai anak Tuhan yang selalu mengenal Tuhan dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan di dalam hidup. Amin. Orang tua dari Tabitha Amelia Patiwala. Terima kasih. Tabitha Amelia Patiwala, aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kau terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya mengundang Saudara Eliezer Afila Endi. Sesuai dengan pengakuan namanya Eliezer Ezer. Sesuai dengan pengakuan Ezer, maka aku akan membaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan pengakuan. Eliezer Afila Endi, aku membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan terus menambahkan penciptaan dan keharusan
untuk terus mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu yang telah menerima baptis dewasa CD dan membaptiskan anak-anak, kami berdiri. Saya akan memberikan berkat. Setelah berkat saya berikan, jemaat semua bangkit berdiri menyanyikan doksologi. Terima berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, terus melengkapi, tetap meneguhkan, dan akan senantiasa menguatkan, mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pesan dari Bapak Ibu yang menerima baptis dewasa, ID, dan membaptiskan anaknya, mari kita berdoa bersama. Ini komunitas. Jangan tinggalkan persekutuan saudara seiman, karena di sana kita terus-menerus bertumbuh di dalam kasih, saling mengingatkan, saling menasihati, dan jangan lupa saling melayani. Karena pelayanan kita itu menolong kita untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ya. Nah, pesan bagi jemaat, karena jemaatnya memang dibatasi, ya, nggak usah melihat jemaat, lihat yang jemaat yang ada di sini. Mari jemaat sekalian kita menerima mereka dengan sukacita sebagai anggota keluarga baru di tengah-tengah kita. Mari kita sambut dengan bertepuk tangan. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang makin kuat, bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di tengah masa pandemi ini, ada banyak jemaat yang mengalami pergumulan. Pertama-tama kami berdoa mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang terkena COVID, yang ada di rumah, isoman di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan iman mereka ditemukan, dan ini menjadi pengalaman dan sekolah iman mereka untuk makin melihat kebesaran Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang ada di dalam pergumulan ekonomi, bagi mereka yang perlu melunasi uang sekolah untuk masuk SMP dan SMA atau SD, bagi mereka yang belum punya pekerjaan tetap, bagi mereka yang bergumul untuk menghidupi kebutuhan harian keluarga. Engkau Maha Kasih Tuhan.
dan Engkau adalah Maha Kuasa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, pengharapan kepada jemaat-Mu supaya tetap bertahan dan diberikan kekuatan untuk berjalan dengan kuat, kreatif, dan juga kami boleh melihat peluang-peluang dengan hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa bagi mereka yang ada di dalam kehilangan, berduka cita karena ada anggota keluarga dan anggota dekat dengannya meninggal dipanggil. Kiranya masa-masa sedih ini boleh dilalui dengan pengharapan dan tetap berpegang kepada Yesus yang memiliki kehidupan, yang telah bangkit dari antara orang lain. Menyerahkan untuk pos jemaat penolong, untuk penatua, pengurus, hamba Tuhan, jemaat semua yang terlibat, biarlah kami menjadi kuat, solid, untuk kami bertumbuh bersama di dalam anugerah Tuhan. Saling melengkapi ya Tuhan, dan saling memperkaya satu dengan yang lain. Karena pos jemaat benar ini begitu kaya dengan berbagai macam talenta. Biarlah ini Tuhan, hati kami disatukan sebagai tubuh Kristus yang saling melayani dan melengkapi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kecamuknya dunia politik. Biarlah kami tidak bingung untuk memilih mana yang benar, mana yang baik dengan bijaksana. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan bangsa ini. Kami berdoa kepada Tuhan yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. sebagai respon atas pemeliharaan Tuhan, kasih setia yang kita alami dari hari lepas hari. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
yang surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia pemeliharaanmu dari hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Dan kami telah memberikan persembahan ini Tuhan dengan ketulusan hati kami. Tuhan terimalah. Dan kami mendoakan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, katanya memberikan hikmat di dalam mengelola. Ajar kami Tuhan bisa memberikan persembahan, juga memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kami mendidik anak-anak kami, di dalam kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami di kehidupan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyian pemutusan, ikut Dikau saja Tuhan. Sampai kesudahan semua ini. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Jemaat dipersilakan.